Lihat gak sih, di beberapa titik spot itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Mirip ya? Itu tuh ada momen yang sama kayak Lailatul Qadar, tapi bedanya dia di siang harinya. Kenapa disebut hari raya besar? Satu nabi yang banyak banget hikmahnya ya. Langsung Allah ganti 2 hari setelahnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Yapingin. Nah, Kayak kembali lagi bersama aku Ilma. dan aku Aisyah. Kita bakal pingin ngobrolin apa nih? Kayak kan sekarang kita lihat gak sih ada sesuatu yang biasanya nih nggak pernah ada di hari-hari biasa, terus sekarang udah mulai muncul. Apa tuh? Saat ini? Apa? Kan kalau di jalan udah mulai lihat gak sih, di beberapa titik spot itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Oh, ini nih. Biasanya kalau kita motoran tuh kecium baunya. Ya betul, kecium baunya, terus ada suaranya. Gimana suaranya? Suaranya berat-berat nih. Mbak. Kita semua udah mirip ya. Ya, guys. berarti deket event apa nih, Kak Aisyah? Ya, berarti selain Idul Fitri kita punya hari raya apa lagi sih? Idul Adha pastinya. Ya. Nah, apa yang paling kamu sukain dari momen Idul Adha? Apa ya? Idul Adha pastinya makan daging sih kalau aku. So kayak mumpung kita beleh sapi, beleh nggak tuh? Iya. Beleh itu apa sih? Nyembelih. Nyembelih ya, Ya. nyembelih sapi, nyembelih daging gitu ya. Kambing. Iya. Bahkan ada yang nyembeli unta loh. Di Indonesia kayak udah kalau mulai di ternak Indonesia, unta. oh iya, Iya. udah mulai banyak ya. Ada di Mojokerto sana. Oh, Ternak unta. Untanya seneng banget lihat ijo-ijo kayak gitu. Mereka puas banget makannya ya. oh yang ini ya, yang video-video unta kalau di gurun kayak gini, unta kalau di Indonesia kayak gini. Nah, itu, Oh, iya. itu. Kalian mesti juga lihat. Kepo sih, udah pernah rasain unta? Belum, tapi kayaknya enggak dulu deh. Kenapa? Kayak gede banget gitu gak sih? Kayak Ya tapi apa- kalau apa kalau alat dimakan, gitu. oh alat tepungnya nggak ngerti Nah, sih. itu. Tapi kalau daging makan kan? Makan. Soalnya beberapa orang juga kayaknya tuh ada kan yang mereka tuh nggak makan daging. Mm-mm. Jadi mungkin karena baunya juga gitu kan. Kayak orang di Kudus, mereka kan nggak makan daging sapi kan, dan akhirnya diganti sama kerbau. Oh. Kan itu kan karena budaya ya, bukannya Ah. mereka nggak mau, tapi karena budaya awal di sana ya memang menghormati sapi gitu ya. Terus akhirnya sama Sunan siapa? Sunan Kudus itu ya diganti pakai Jadi kerbau kerbau, gitu ya buat iya. kurban gitu. Boleh kan? Boleh. Oke, nggak jauh dari tema itu kita bakal membahas tentang Hikmah Idul Adha dan juga bulan haram yang pastinya nggak jauh dari Idul Adha itu ada bulan Dul. Hijjah. Ya, Zulhijjah. Zulhijjah tuh mirip sama Dzulqa'dah ya. Mirip-mirip. Maaf ya guys, kita lagi sakit semuanya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba suaranya kok berubah. Nah, Jadi apa nih? mulai dari mana nih? Kisah apa sih yang paling terkenal dari kisah Idul Adha? Atau kisah yang biasanya itu banyak beredar untuk menceritakan kisah dari momentum ini gitu, Idul Adha? Pastinya Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Ya, Ibrahim dan Ismail. Apa tuh berarti ceritanya? Bentuk pengorbanan ketika Nabi Ibrahim kan memang sudah lama ya menantikan anak gitu ya dari Bunda Hajar gitu ya. Dan setelah puluhan tahun akhirnya diberikan anak nih, Nabi Ismail. Nah, ketika punya anak pun waktu masih bayi, Nabi Ismail udah diasingkan gitu ya Yes, ke betul. kota Mekah. Itu kan emang jauh banget ya dari bumi Syam ya. Udah diasingkan bersama Bunda Hajar. Terus yang akhirnya nanti adalah cerita Bunda Hajar itu lari-lari mencari air dan akhirnya muncul mata air Zam-Zam itu dari ya. kakinya Ismail ya. Nah, itu. Terus sekian lama setelah itu Ismail tumbuh dewasa dan akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan takwil mimpi untuk menyembelih putranya. Ya, gimana ya rasanya udah waduh udah Menantikan anaknya lama banget. Kok tiba-tiba disuruh sama Allah nih kan? mengorbankan Nabi Ismail gitu. Wah, itu Kayak perang batin banget ya. sedih Nah, banget gitu. terus karena memang ya
seorang ulul azmi ya, karena Nabi Ibrahim seorang ulul azmi. Terus beliau juga yakin apa yang diperintahkan oleh Allah, akhirnya disembelihlah Nabi Ismail itu, dan Allah ganti dengan seekor domba. Masya Allah ya. Masya Allah, benar-benar. Karena Nabi Ibrahim kan juga salah satu nabi yang banyak banget hikmahnya ya dari banyak kehidupan banget. beliau gitu. Dari kecil, dari lahir, kisahnya sudah ada di Al-Quran ya. Cocok sih, kan bapak para nabi ya, Ibrahim ini. Jadi pasti banyak kali cerita-ceritanya gitu kan. Salah satunya ini gitu. Nah, kalau kalau misalnya kita mengambil hikmah dari cerita Bunda Hajar ya, menantikan, sebenarnya Ibrahim ya menantikan seorang anak kayak gitu kan. Dari sini kita juga akhirnya belajar gitu arti sebuah ikhtiar. Betul. Yang nggak henti-hentinya gitu loh, selalu diupayakan gitu sama Ibrahim untuk minta anak. Ya, apalagi sekarang kan banyak banget ya kisah-kisah pejuang garis 2 itu ya. Nah, sebenarnya Masya Allah, kisah pejuang garis 2 tuh hampir sama dengan kisah Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar. Benar sekali. Ya, itu. Yang menantikan anaknya. Selain itu ada juga loh kisahnya Qabil dan Habil. Oh iya, kalau itu apa tuh? Jadi ini dimulai dari kisahnya anak-anaknya Nabi Adam ya. Nabi Adam punya 4 anak, dan setiap kali Siti Hawa melahirkan tuh selalu kembar. Yang pertama tuh Qabil dengan Iklimah, terus Habil dengan Labuda. Nah, akhirnya karena mereka lahirnya barengan kan nih, sepasang-sepasang, agar melanjutkan keturunan itu disilangkan gitu loh maksudnya. Jadi si Qabil sama si Labuda nikah, terus si Habil sama Iklimah. Nah, si Qabil ini nggak terima, loh kan aku harusnya nikah dengan orang yang lahir bareng aku nih, dan dari kecantikan memang berbeda gitu. Iklimah tuh lebih memiliki kelebihan gitu, kecantikan yang lebih gitu. Jadi si Qabil ini pengen sama Iklimah. Nah, karena itu akhirnya Allah tuh memberikan syarat gitu ya. Coba kalian serahkan kepadaku, berkurbanlah kepadaku gitu ya, berikanlah istilahnya kayak sedekah gitu ya untuk Allah gitu ya. Nanti yang sedekahnya diterima itu dia yang akan menikah dengan Iklimah. Nah, terus akhirnya si Qabil ini dia bersedekah, kan si Qabil dia seorang petani ya. Dia menyedekahkan buah-buahan yang paling jelek gitu loh dari hasil tanamannya. Nah, tapi yang paling jelek. Yang paling jelek, iya. Jadi yang nggak berhasil gitu lah, itu disedekahkan. Sedangkan ya si Habil dia seorang pengembala, dan dia menyedekahkan kambingnya yang paling gemuk, paling bagus. Dan akhirnya sebagai tanda diterimanya sedekah mereka itu Allah menurunkan petir gitu ya. Dan ternyata yang disambar petir itu adalah punya si Habil. Nah, akhirnya si Qabil ini nggak terima. Loh, kok sedekahku tidak diterima? Nah, ini akhirnya si Qabil pembunuh Habil yang itu ya, kisah pembunuhan pertama di umat manusia itu ya. Dan berlanjut kisahnya itu. Nah, dari situ bisa kita lihat ternyata Allah itu menerima kurban yang paling bagus gitu ya. Barang siapa yang bersedekah, maka sedekahkanlah yang paling bagus hartamu yang terbaik gitu, lah ya. yang terbaik gitu. Itu salah satu kisah. Nah, terus berarti apa hikmah apa lagi yang kemudian bisa kita ambil sih dari peristiwa Idul Adha ini gitu ya? Bukan peristiwa Idul Adha deh, tapi peristiwa momen yang akhirnya melahirkan sebuah perayaan Hari Fitri ya, Hari Fitri, hari apa? Kalau bilangnya tuh hari raya besar. Iya, hari raya besar yang umat Islam ada 2 ya, yang satunya Fitri, satu lagi Adha gitu. Iya, hari raya besar. Kenapa disebut hari raya besar? Tahu nggak? Nggak tahu. Karena di hari raya, kalau Idul Fitri itu kan memang sebelumnya kita berpuasa, terus kemudian Idul Fitri gitu ya. Dan ibadahnya tuh yang dilaksanakan di situ tuh kalau dari rukun Islam itu kan ya berarti berpuasa, sholat, terus itulah ya yang biasa saja, yang biasa nggak biasa. Nah, sedangkan kalau Idul Adha itu semua rukun Islam tuh ada di situ di momen itu gitu, kayak berhaji, sholat, puasa, terus apa lagi, sedekah, berkurban tadi itu ya. Makanya kenapa disebut hari raya besar, karena semua ibadah tuh ada di momen itu gitu. Di Idul Adha gitu ya. Di Idul Adha. Soalnya kalau di Ramadan kan mungkin nggak ada tuh momen haji gitu. Lebaran haji kan nggak ada. Betul. Nah, karena
jadi satu tuh momennya, makanya disebut Lebaran besar, besaran. So kalau nggak salah juga nih di beberapa momen di beberapa negara itu justru malah perayaan paling besarnya adalah di Idul Adha ini gitu, karena mereka benar-benar merayakannya itu dengan pesta besar kayak gitu. Karena kalau kita di Indonesia itu mungkin budayanya lebih besar ketika Lebaran ya, maksudnya lebih ramai dan lebih banyak ketemu saudara itu tuh ketika Lebaran, mudiknya ya, Lebaran Fitri kayak gitu kan. Gitu. Oke. Nah selain itu juga sebenarnya apalagi ya, Idul Adha itu kan kita memang sebelum-sebelumnya kayak nggak ada nih tuntutan untuk konsolasi puasa wajib kan nggak ada kan. Tapi ada satu puasa yang sunnah tapi sangat dianjurkan. Puasa apa tuh? Puasa Arafah kan di hari ke-9 Dzulhijjah kayak gitu. Kalau tahun ini berarti kira-kira tanggal berapa ya? Kita tuh Idul Adha tanggal berapa sih? Tanggal 27 ya? 27 berarti sebelumnya. Jadi sebelum Idul Adha tuh kita tuh ada satu satu hari yang memang dianjurkan ya untuk berpuasa. Karena pahalanya seperti puasa setahun ya. Setahun Nah, penuh. itu ya, Masya Allah. Kayak bayangin kamu satu hari puasa tapi pahalanya bisa sama dengan puasa setahun penuh. Terus ya apa yang aku notice gitu ya dari bulan Dzulhijjah ini ya. Sebenarnya kan Ramadan kan kita udah ngejar banget tuh, ngejar amalan tuh banyak ya. Terus habis Ramadan tiba-tiba Syawal. Syawal kan rasanya kayak udah puncaknya males lah udah. Kayak kemarin kita udah puasa, kita udah ibadah kayak semaksimal mungkin gitu ya. Nah terus habis itu habis Syawal Allah hadirkan bulan haram. Bulan haram Dzulqa'dah, terus habis itu Dzulhijjah. Nah itu kan bukti tandanya Allah tuh, ayo hambaku kita balik lagi nih. Ada momen di mana pahala kita bakal dilipat gandakan lagi gitu ya di bulan haram itu. Bahkan berturut-turut gitu ya. Dan ternyata gitu ya di bulan Dzulhijjah ini gitu. Itu tuh ada momen yang sama kayak Lailatul Qadar. Tapi bedanya dia di siang harinya. Masya Allah. Nah, kalau ini ya, makanya kita banyak banget berseliweran ya, poster 1 sampai 10 Dzulhijjah tuh benar-benar waktu yang harus dimanfaatkan banget gitu kan. Betul, karena Allah melipat gandakan pahalanya. Dan itu kalau di Ramadan kita punya momen 10 hari terakhir Ramadan dan itu di malam hari. Sedangkan di bulan Dzulhijjah kita punya 10 hari pertama di siang harinya. Yang itu pahalanya bisa-bisa sama kayak Lailatul Qadar itu gitu. 10 hari terakhir itu fadilahnya. Berarti kira-kira apa ibadah yang bisa kita maksimalkan saat ini? Kan sekarang kan masih ini ya, masih 10 hari pertama nih ya. Nah, pastinya ini ya, kalau siang hari kita identik banget sama puasa. Ya. Puasa, siapa yang sudah berpuasa sejak tahun 1, Masya Allah. Masya Allah, top Ini kalian top. Kita lagi recovery ya. Ya gak apa-apa lah ya. Pun ketika Allah beri sakit tuh gak apa-apa, tandanya Allah menggugurkan dosa-dosa kita gitu di waktu-waktu yang Masya Allah barokah ini gitu ya. Ya, Gak semoga. apa-apa. Buat yang sakit gak usah sedih, kita masih bisa melakukan amalan lainnya gitu. Itu guys. Terus apa lagi? Apalagi ya hikmah dari Idul Adha ya. Sebenarnya juga nih, kan tadi ya kalau dari kisahnya Bunda Hajar ketika menanti seorang putra gitu kan, itu kan menandakan adanya ikhtiar dan juga itu sebagai bentuk tawakalnya beliau gitu kan kepada Allah kayak gitu kan. Nah, terus ada juga nih ketika Ismail akhirnya diminta untuk mendatangi Nabi Ibrahim dan kemudian ada prosesi penyembelihan itu. Nah, yang dilakukan sama Ismail tuh waktu itu adalah dia hanya mempertanyakan gitu, apakah ini perintah Allah gitu loh. Karena saking Ibrahim ini tuh berhasil untuk mendidik anaknya Ismail itu soal akidahnya gitu loh. Soal bagaimana dia itu mengimani Allah Subhanahu wa taala kan kayak gitu. Nah, ternyata di sini tuh poinnya tuh adalah ada sebuah hikmah di mana ketika kita mempunyai keluarga itu yang pertama kali kita tanamkan kepada keluarga adalah tentang akidahnya itu tadi kayak gitu. Nah, maka dari itu kan muncul momen di mana Ismail bilang apakah ini adalah ketentuan dari Allah gitu kan. Gitu. Jadi dia nggak nanyain kayak
kenapa kok aku Iya, orang buat benar-benar. else kayak gitu kan, tapi kan Iya. dia langsung memastikan kalau ini perintah Allah maka aku akan menaatinya kayak gitu. Masya Masya Allah, luar biasa. Gitu. Iya. Nah, Ada nggak kisah pribadi nih tentang Apa Idul nih? Adha? Idul Adha, apa ya? Nggak tahu, aku nggak ada yang. Nah, aku sih jujur tahun ini tuh spesial banget buat aku karena pertama kali mencoba berkurban gitu ya, Masya Allah. Masya Allah. Awalnya tuh cuma ini aja, kayak di sepanjang jalan ketika pulang kerja tuh kayak batin aja. Pengen deh berkurban gitu ya. Jadi ceritanya kayak gini guys. Dimulai, alhamdulillah di tahun ini kan kita ini ya, Mulai bekerja. mulai bekerja gitu Yeah. ya, fresh graduate, ikut magang hub. Yeah. Ya, kita peserta magang hub. Kalian yang magang hub boleh deh komen. Nah, kita peserta magang hub dan alhamdulillah kan otomatis gajinya kan lumayan ya untuk fresh graduate gitu ya. Terus di momen ini tuh kayak pengen nih berkurban gitu ya. Tapi ada juga keinginan lainnya. Salah satunya tuh aku tuh pengen beli iPhone guys. Pengen beli iPhone 14 warna ungu. Pengen banget gitu ya buat pergi ke Karimun karena kan kita mau ada tur ke sana ya. Bareng komunitas gitu. Nah, ketika itu jadi udah punya niatan nih, udah ngumpulin duit juga. Dan qadarullah ternyata uangku nih dibawa sama saudaraku karena keperluan dia buat menikah kan. Jadi otomatis ini aku harus nunggu dia balikin dulu. Nah, terus habis itu di bulan selanjutnya kebetulan saudaraku masih belum bisa balikin dan aku sudah punya tambahannya buat nambahin uang itu beli iPhone gitu ya. Nah, karena daripada uangnya nganggur gitu kan, tiba-tiba aku dapat notif, dapat notif gitu ya, dari temanku yang kerja di Lazis gitu. Ya, suruh ini tawaran apa namanya berkurban. tawaran berkurban gitu ya. Ini hari Jumat mumpung ada diskon spesial nih. Kalau kamu mau berkurban, soalnya sebelumnya aku udah bilang ke dia, nanti kalau ada info kurban kabarin aku ya gitu kan. Aku nggak nyangka banget dia ngirimin itu dengan harga yang pas lah di uang yang aku punya gitu. Tanpa pikir panjang gitu ya. Aku langsung bismillah gitu ya, aku transfer gitu. Dan setelah itu gitu ya, hari itu kan Jumat aku transfer. Sabtunya itu ada obrolan gitu ya di salah satu organisasi yang aku lagi ikuti gitu ya, karena aku masuk tim medianya gitu ya. Itu ada obrolan, yuk kita beli iPhone gitu. Langsung lah hari itu, wah. Makanya ini warna ungu ini ya. Iya makanya. Langsung lah. Akhirnya hari Ahad itu ya sempat beberapa kali diskusi kayak gitu ya. Akhirnya nemulah iPhone yang sesuai sama yang aku pengenin itu ya, yang ini nih. Dengan harga yang sesuai juga. Dan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun akhirnya aku bisa nih bawa iPhone ini yang sesuai standar spek yang aku pengenin tanpa mengeluarkan uang gitu loh. Langsung Allah ganti 2 hari setelahnya gitu loh. Ya walaupun bukan punya aku, tapi setidaknya hari Seninnya aku ke Karimun tuh sudah bawa iPhone ini gitu. Masya Allah. Langsung Allah ganti kontan gitu ya. Masya Allah. Jadi dua-duanya kedapatan tuh, bisa berkurban, bisa juga dapat iPhone. Ya meskipun bukan milik sendiri ya. Ya, sedangkan semua iPhone milik Allah. Tapi ternyata gitu kan, kayak doa itu worksnya bisa gimana-gimana gitu. Betul. Bisa jadi bukan yang kemudian kontan kita terima sebagai kepemilikan kita gitu loh. Iya, karena begitulah Allah mengabulkan doa. Bagus banget, Masya Allah. Ketika mengikhlaskan gitu loh, mengikhlaskan sesuatu. Oh iya, kita harus ikhlas. Gimana nih caranya, kayak nggak ada pikiran sama sekali. Kayaknya nggak mungkin deh punya iPhone sebelum hari Senin itu gitu. Tapi ketika kita mengikhlaskan dari kita, udahlah Allah dulu gitu. Allah bakal ganti gitu. Iya itu, makanya kita memang setiap apapun harus melibatkan Allah ya. Betul. Biar ya jalannya bagaimanapun bisa bertemu dengan kita kayak gitu. Kita yang berdoa, maka Allah yang akan menjalankan pengabulannya itu gitu. Betul. Terus kayak sebenarnya kalau misalnya soal sedekah ya, sedekah itu kan sebenarnya bukan lagi tentang sisa yang kita berikan atau betul. kayak
yaudah aku pengen sedekah kayak gitu. Tapi sedekah tuh perlu di-effortin sih guys, beneran. Tapi kalau misalnya kayak kurban gini ya, kan kalau kurban itu kan bernominal besar kayak gitu, dan kita harus ada juga spesifikasi dan sebagainya gitu kan untuk memberikan kurban yang terbaik kayak gitu. Nah, sejujurnya juga aku tahun ini juga pertama kali tiba-tiba berkurban, karena waktu itu juga sebenarnya belum pernah ada targetnya sih. Cuman waktu itu tiba-tiba kepikiran aja, aku ngajak saudaraku juga, ngajak mbakku, yuk kita tahun ini kurban kayak gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya bisa. Dan memang kayak gitu tuh ternyata harus diayoin gitu loh. Iya, betul. Kalau soal kayak gini ya gitu. Kayak misalnya mau haji, mau umrah gitu juga harus diayoin gitu. Benar, ketika ada momen, terus ada kesempatan, langsunglah diambil itu momentumnya gitu. Ya semoga ini biar ini sih bisa jadi target tahunan sih, biar setiap tahun berkurban ya. Berkurban. Ya, kemarin kan 10.000 kurban. Tahun kemarin baru ini ya 10 iuran ya. Iuran ya. Sekarang udah bisa, alhamdulillah banget ya, luar biasa. Semoga kita semua bisa dimampukan ya. Amin, amin. Aku jadi ingat sebenarnya salah satu peran yang mesti diambil oleh seorang muslim adalah menjadi seorang yang kaya gitu. Kaya itu bukan berarti berlimpah harta ya, berlimpah apapun enggak, tapi ketika seorang muslimah itu tuh mereka mampu gitu. Mampu untuk apa? Yaitu mampu untuk berzakat, mampu untuk berkurban, terus kemudian mampu untuk berhaji. Nah, gitu-gitu loh kayak gitu. Betul. Kalau bilangnya tuh pas-pasan, ngepasin ada gitu ya. Kalau kamu hidupnya gimana? Aku pas-pasan, ngepasin pengen umroh ada uangnya, ngepasin mau kemana ada uangnya. Itu enak ya. Jadi makanya cita-cita jadi muslim kaya tuh ya gara-gara itu. Iya. Biar pas-pasan terus ya. Yes. Pasti mau kemana aja tuh bisa. Gitu. Oke. Nah, jadi menurut kalian kalau hikmah hikmah Idul Adha tuh apa aja? Iya, komen ya cerita kalian tentang Idul Adha di kolom komentar. Oke, mungkin gitu dulu episode kali ini kita buat pingin next ngobrol kita ketemu lagi. Oh iya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.